Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara ketat di wilayah Jawa dan Bali yang diperpanjang sampai pada tanggal 8 Februari tahun 2021 ini. Perpanjangan tanggal ini menandakan bahwa pandemi COVID-19 belum membaik. Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus meningkatkan kewaspadaan masing-masing dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Belum membaiknya kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Semoga hal ini tidak menjadikan semangat dan sukacita untuk beribadah kita menjadi berkurang. Marilah kita senantiasa melakukan peribadatan ini dengan setia dan taat sehingga iman kita terpelihara. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki peribadatan di minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah peribadatan ini kita mulai dengan mengkhususkan. Mari kita mengaku demikian. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih ini merupakan panggilan orang percaya dalam menyatakan hidupnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita menyadari dengan sungguh, kita sadar bahwa kita belum melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita dan menyesalinya dengan memohon kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyesali dosa kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan di dalam Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama, "Ya Allahku di cahayamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar Tuhan mengasihi kita. Tiada pernah meninggalkan kita hidup di dalam kesendirian, bahkan terlunta-lunta di dalam kehidupan yang tanpa harapan. Mendengar penyesalan kita, maka Tuhan tergerak hatinya untuk menolong kita. Diberikannya berita anugerah kepada kita pada saat ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian sabda Tuhan. "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Demikianlah sabda Tuhan yang merupakan berita anugerah kepada kita. Terpujilah namanya. Dalam kehidupan penuh dengan anugerah ini kita akan menerima petunjuk hidup baru sehingga kita bisa hidup dengan baik. Inilah petunjuk hidup baru itu, terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13. Demikian sabdanya. "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Demikian sabda Tuhan, dan kita akan patut menyatakan sukacita atas kesanggupan kita ini. Kita simbolkan dengan memberikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama, "Kuperlukan juru selamat."
selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat pada saat ini. Kami semua merasakan sukacita oleh karena berkat anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami, setiap individu, setiap keluarga, setiap mereka yang mengaku dan percaya bahwa Engkaulah anak Allah yang hidup, yang memberikan kami semua kelegaan dan kesempatan untuk mengalami peristiwa-peristiwa berkat. Hidup kami semua selalu tertumpu kepadamu ya Allah, dan perbolehkan kami senantiasa menghayati akan setiap berkat itu dan menanggung jawabinya dalam setiap kehidupan. Jemaatmu di sini, Gereja Kristen Jawa Boyolali, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Di masa pandemi COVID yang sekarang kami harus berjauhan satu dengan yang lainnya, pun juga dalam peribadatan sekarang, kami masing-masing di rumah kami dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, kami melakukannya. Tuhan, berkatilah ibadat ini, berkatilah agar itu menjadi sumber berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami senantiasa. Perbolehkan kami senantiasa hidup rukun satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling menopang, saling mengikatkan, dan itu adalah tanda bahwa jemaat ini adalah jemaat Tuhan. Kami menyerahkan para anggota majelis, pendeta, penatua, diaken. Kami menyerahkan para badan-badan pembantu kemajelisan, pengurus komisi, panitia, tim, bebadan gerejawi, pengurus yang ada di kelompok dan pepantan. Semuanya adalah kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tangan panjang majelis dalam rangka semakin melayani jemaat. Pun juga jemaat Tuhan dimanapun tempatnya, Tuhan senantiasa perbarui imannya, dibolehkan untuk senantiasa berseru-seru kepadamu, memohon pertolongan dan mengucapkan syukur atas setiap apa yang boleh dilakukannya. Tuhan, kami bergandengan tangan akan memajukan gereja ini. Kami akan saling menopang dan dibolehkan menjadi garam dan terang di bumi yang dimana kami ditugasi. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan bergereja, gereja-gereja Kristen Jawa yang mulai bulan depan ini akan memasuki tahun yang ke-90 di dalam bersinhodos, dalam bersinode. Tuhan memberkati segala program yang dilakukannya. Ketika kami menyatakan sebuah ikrar bahwa kami bersekutu terus meskipun tanpa bertemu, akan kami hayati ya Allah. Oleh karena itu berkatilah sehingga menjadi alat Tuhan sebagai alat yang baik dan menyatakan kasih kurnia-Nya. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan berbagai macam bencana alam yang Tuhan berikan kesempatan kami untuk mengalaminya. Bukan karena Tuhan jahat, akan tapi karena Tuhan melihat bahwa kami semua ini kuat. Pun juga pada masa pandemi COVID-19 ini kami terus dikuatkan. Kami dibolehkan juga untuk mendengar berbagai macam bencana, baik itu di Kalimantan, baik di sekitar kami, di berbagai tempat. Bahkan pada masa-masa sekarang kami masih merasakan betapa kami harus waspada dengan situasi kami, di mana Gunung Merapi sudah melakukan aktivitasnya. Tuhan, berkatilah gerejamu di sini, gereja-gereja yang ada di sekitarnya, sehingga
kami semua terus siap dalam situasi apapun menjadi gereja yang tanggap bencana. Dalam situasi COVID sekarang ini ya Allah, kami bersyukur untuk berbagai kemudahan yang boleh terjadi. Terus bergereja dengan kondisi kami, terus bermasyarakat dalam kondisi kami, terus bekerja, terus berkeluarga, terus melakukan berbagai macam aktivitas. Kami menyaksikan anak-anak kami yang sekolah, kami menyaksikan anak-anak kami yang kuliah, kami menyaksikan anak-anak kami yang lulus kuliah, anak-anak kami yang sedang mencari kerja. Bukan hal yang gampang, tapi Tuhanlah yang mengaturnya. Izinkan kami terus bersandar kepadamu ya Allah. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena pelaksanaan vaksinasi dalam rangka COVID-19 ini sudah mulai dijalankan, dan itu akan terus berjalan. Sehingga paling tidak itu akan semakin mengurangi dampak yang semakin meluas. Jika pada saat ini batasan kegiatan sosial masyarakatan masih terus dilanjutkan, itu bukan untuk membatasi kami di dalam melakukan apa-apa, tetapi justru dalam rangka melindungi kami semua. Kami melindungi satu dengan yang lainnya. Kesehatan teman kami itu juga kesehatan kami. Kami melindungi mereka sembari melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, berbagai macam protokol kesehatan biarlah bukan sekadar formalitas, tetapi itu menjadi kewajiban dan disiplin yang mengakar dalam hidup kami. Dan itu menjadi hidup baru yang menjadi semakin baik. Tuhan, berbagai macam karunia-Mu itu boleh Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami hidup terus di dalam karunia-karunia yang semakin hari semakin banyak boleh kami rasakan. Kami serahkan setiap pergumulan jemaat, kami serahkan setiap apa yang mereka rasakan, kesukacitaan dan rancangan-rancangan mereka hanya kepadamu. Kami serahkan mereka yang sepuh, kami serahkan mereka yang sedang sakit, kami serahkan yang sedang terdampak COVID-19 ini, bagi mereka yang positif, keluarganya pun juga yang menjadi korban, bahkan kemudian harus rela kehilangan keluarganya. Semua ini ada dalam berkat Tuhan yang menguatkan. Dan hanya dalam berkat-Mu semata semua kehidupan ini kami tundukkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami panjatkan. Amin. Marilah kita sambut kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar dari persembahan kita pada saat ini kami ambil dari Amsal 11 ayat 25 yang demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang terkasih, pengumpulan persembahan kita saat ini kita iringi dengan Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Mari persembahan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa persembahan dan pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami boleh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami boleh mengucap syukur karena Engkau berkesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan kepada Engkau. Mari Tuhan, berkati persembahan kami. Apapun yang boleh kami persembahkan Tuhan, biarlah Engkau berkati dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Tuhan, ampuni jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa-dosa kami. Tuhan, kami boleh juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Mari Tuhan beri hikmat, sehingga apapun yang dia lakukan dengan persembahan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah ya Allah. Dan Tuhan, saat ini kami akan masuk di dalam firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Engkau berkati pendeta kami, Bapak Simon Yulianto, yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Berkati beliau, apapun yang beliau sampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi iman kami. Biarlah bisa mengubah kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hati dan seluruh keberadaan kami ya Allah. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga berkat kelimpahan dari Tuhan, khususnya kesehatan, ada pada setiap kita, di rumah kita masing-masing, di dalam setiap karyanya. Firman Tuhan, sabda Allah yang hari ini akan kita terima. Minggu 31 Januari 2021, berpusat leksionarinya dalam Injil Markus 1. Markus 1 ayat 21 sampai 28 akan saya bacakan. Markus 1 ayat 24 sampai 25. Markus 1 ayat 24 sampai 25, demikian sabda Tuhan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bijak di dalam kehidupan, itu barangkali yang hari ini akan coba kita cermati bersama berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita cermati.
Saudara-saudara, saya akan memulai dengan mengajak kita semua masuk di dalam kehidupan diri manusia. Apa yang pertama kali kita bayangkan seandainya saya saat ini memberikan sugesti kepada kita semua demikian? Saudara-saudara, jangan sekali-sekali membayangkan seekor gajah memakai singlet berwarna pink. Jangan sekali-kali membayangkan seekor gajah memakai singlet berwarna pink. Itu kalimat larangan, jangan sekali-sekali. Tapi saya hampir percaya kita semua saat ini bayangke bahwa sebagian justru bayangke di benak kita ini binatang besar 5 ton minimal, gumpalan lemak yang besar hidup itu tersebut pakai singlet piye ya, rupane pink begitu. Sudah dilarang, tetapi semakin melakukannya. Ternyata saudara, dalam ilmu psikologi itu ada sebuah tempat di otak kita, namanya pikiran di bawah sadar kita. Itu mempunyai kecenderungan, kalau ada kalimat-kalimat negasi, kalimat-kalimat negatif, maka justru itulah yang menarik perhatian dia. Itu yang menarik perhatian dia. Sudah diminta jangan lakukan, tapi malah melakukan, begitu kan? Sudah diminta jangan ke sini, karena di sini ini gawat. Tetap lihat di situ piye, gitu kan? Itu sesungguhnya dorongan pikiran bawah sadar kita. Itu yang terjadi. Yang keluar itu penyangkalan dari apa yang kemudian dilakukan, diperintahkan itu. Sangat-sangat berbeda. Itu pula yang agaknya terjadi meskipun kuasa gelap ini bukan manusia, tapi karena sama-sama ciptaan Tuhan, jangan-jangan itu yang terjadi. Di benaknya kuasa kegelapan, kuasa jahat itu selalu terpatri demikian. Jangan sekali-kali berurusan dengan anak Allah, Sang Mesias itu. Jangan sekali-kali berurusan dengan Sang Maha Kudus itu. Bolak-balik ditekankan oleh mereka turun-temurun loh. Bapaknya kuasa gelap itu kepada anaknya dan selanjutnya, begitu kan? Mereka juga beranak pinak kan? Ojo pisan-pisan, jangan sekali-sekali. Jangan ganggu manusia, karena manusia itu adalah mandataris Allah. Jika engkau ganggu dia, maka akan berurusan dengan Allah, berurusan dengan anaknya. Yang terjadi apa? Namanya gangguan itu terus ada kan? Iseng. Lah kok yang dilalah gitu loh. Dilalah kok ada saja manusia yang lemah sehingga gampang untuk diganggu. Dan gangguan pada era sekarang ini kan tidak seperti dulu-dulu lagi toh. Meskipun ada yang seperti dulu lagi diwerui begitu, tapi sekarang macam-macam gangguannya itu banyak sekali. Apapun bisa menjadi gangguan. Bahkan kesempatan untuk ngambil ketika orang lain nggak ada, itu juga gangguan. Ketika nolong tapi kemudian dihentikan sejenak karena nggak ada orang yang motret, itu juga gangguan, begitu loh. Itu juga gangguan. Dan sesungguhnya di benak mereka yang ganggu itu sudah terpatri. Jangan sekali-kali ganggu mandataris Allah ini, manusia ini, kok ya tetap ganggu. Ini yang namanya tindakan tidak bijak. Ini yang namanya tindakan basa Jawane jarak gitu loh. Dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan. Itu sama sekali enggak bijak. Wis mudeng aturane A, nglakoni sewalike A. Enggak boleh mencuri. Lah kok malah terdorong piye ya rasane mencuri, begitu kan? Enggak boleh menipu. Lah piye rasane itu yang terjadi. Ini yang namanya tidak bijak. Nah, cerita ini dilatar belakangi dengan basicnya Tuhan Yesus, basisnya pada saat
Tuhan Yesus itu berkarya selama 3 tahun di daerah Galilea, basisnya sebagian besar itu di Kapernaum ini. Jadi Tuhan Yesus banyak melakukan kegiatan di situ. Dan luar biasanya justru Kapernaum di mana adalah tempat di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya, di situ sama sekali tidak ada orang yang bertobat. Itu kan ya luar biasa. Maka Tuhan Yesus kemudian mengutuk Kapernaum itu kan. Kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus adalah Kapernaum. Kapernaum, pada hari Tuhan besok, apa yang kau rasakan itu jauh lebih berat. Bahkan Sodom dan Gomora sekalipun jauh lebih ringan tinimbang apa yang akan kau rasakan. Itu yang terjadi. Di mana di situ banyak orang yang lemah. Setiap hari itu diberi firman Tuhan, diberi luar biasa santapan mukjizat luar biasa, tapi setiap hari pula banyak orang yang tergoda. Ketika Tuhan Yesus di rumah ibadat, ada orang yang kerasukan roh kejahatan, dan roh jahat itu kemudian berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau." Ini kan nantang tuh. Sudah tahu yang datang itu adalah Tuhan, dia tahu gitu. Tetapi kemudian nantang. "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau hendak datang membinasakan kami kan? Aku tahu siapa engkau." Ini kalimat-kalimat tantangan. Apa urusanmu? Ini kan menjadi pembalikan dari realita. Jangan sekali-kali berurusan dengan Allah. Malah dia itu sengaja jarak berurusan. Dengan menguasai orang yang dirasukinya, dia jarak perintah itu. Setelah itu dia menolak dan menyangkal. "Apa urusanmu dengan kami? Hendak membinasakan kami kan?" Itu penyangkalan. Dan sudah tahu apa yang dilakukan. Ya wajar nek kuasa kegelapan begitu, saudara. Tidak wajar ketika manusia itu begitu. Dia mengatakan, berlindung di bawah orang lemah ini. Dengan kata lain dia hendak mengatakan gini, orang ini aku rasui, orang ini aku kuasai, itu kan karena dia lemah. Setiap hari mendapatkan sabdamu tapi tetap lemah. Di Kapernaum kan begitu. Ini bagianku yang lemah-lemah begini. Dengan demikian dia hendak membuat garis demarkasi. Sing lemah bagianku, sing kuat bagianmu. Oleh karena itu, mbok jangan nyebrang ke sini. Kayaknya dia mau ngomong begitu. Ini kan garis demarkasiku, jangan kamu langgar. Ini garis kuasa kegelapan, jangan kamu langgar, Yesus. Saudara, ada 3 poin yang menjadi penting saat ini. Yang pertama, kuasa gelap lupa bahwa setiap insan, siapapun dia, lemah maupun kuat, itu selalu berada dalam pengawasan penjagaan Kristus. Kok bisa-bisanya kemudian dia nantang, "Apa urusanmu?" Ini sudah nyahak ini. Sudah ngelawan ini. Poin yang kedua. Ini kewanen, terlalu berani kalau mengklaim ada garis demarkasi. Ini batas kekuasaanmu, kamu di sana, kamu jangan ke sini, dengan mengatakan apa urusanmu. Semua area dan dimensi dalam kehidupan ini adalah demarkasinya Tuhan Yesus Kristus. Daerah kekuasaannya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam pengakuan iman kita dengan jelas dikatakan setiap saat kita ngaku turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut sekalipun Tuhan Yesus mempunyai garis demarkasi. Kekuasaannya sampai di sana. Kok bisa-bisanya kemudian ngeklaim iki daerahku, padake geng-geng saja ta. Gengku daerah kene. Genge Tuhan Yesus sana, gengku ning kene. Kowe ra ndek urusan ning kene. Ini enggak baik. Sangat tidak bijak ketika mengatakan kau tidak punya kuasa dan kami punya kuasa di sini. Aku menghormatimu di sana,
tapi kamu harus menghormati aku di sini. Apa setara sih kuasa jahat itu dengan Kristus? Sama sekali tidak setara. Poin yang ketiga, ironis bahwa manusia itu ternyata banyak yang lemah ya saudara. Ini kan simbol dari banyaknya fenomena di dunia ini. Kota Kapernaum itu adalah simbolisasi dari kehidupan di dunia ini. Setiap hari banyak karya agung yang diberikan, tapi setiap hari pula banyak orang yang melanggar. Setiap hari diberi kebaikan, setiap hari pula kemudian melakukan kejahatan. Sama sekali tidak menghargai apa yang menjadi karya agung itu. Memang di dalam hukum dosa itu kan jelas ya, hukum dosa, percepatan pertambahan dosa itu deretnya deret ukur ya, apa hitung itu? Yang lebih lama lebih banyak itu apa? Ukur apa hitung itu? Berlipat bolak-balik, tapi kebaikan kan deretnya deret yang lebih lambat. Itu yang terjadi. Dan Kapernaum sedang melambangkan kehidupan sekarang. Dan kita diingatkan tentang betapa ironisnya anak manusia yang lemah. Satu hal yang kemudian menjadi perhatian saya adalah ironis sekali bahwa kuasa jahat itu justru kenal siapa yang sedang dihadapi. Ironis sekali, dan itu memprihatinkan Kristus. Dan kitab Markus sesungguhnya sedang memberikan kesaksian semacam itu. Kitab Markus itu menceritakan tentang bahwa banyak sekali orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus justru sulit untuk mengidentifikasikan siapa Yesus itu. Gitu. Sanak saudaranya, nanti kalau saudara-saudara membaca lebih lanjut, sanak saudaranya, keluarganya, ibunya itu bingung ketika ngikut Tuhan Yesus dan sering mencari dia sedang kemana, begitu kan? Tuhan Yesus selalu mengatakan, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Mereka yang setiap hari bahkan sejak kecil Tuhan Yesus bersama dengan mereka mengidentifikasikan siapa Yesus yang anak Allah ini aja tidak bisa. Kadang-kadang mengalami kesulitan. Kita melihat bagaimana pada saat itu murid-murid ketakutan menyeberang danau dan ada angin ribut pada saat Tuhan Yesus yang sedang tertidur lelap dan kemudian meredakan angin ribut dengan menghardiknya. Terus kemudian para murid yang ber-12 itu dengan bingung mereka saling bercakap-cakap. Siapakah orang ini? Bahkan angin ribut saja tunduk. Ini setiap hari loh ya. Ini setiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka senantiasa sulit mengidentifikasikan siapa Yesus itu. Pada saat Yesus bertanya kepada para murid-muridnya dari Kaisarea Filipi itu kan, siapakah anak manusia itu? Oh, Yohanes Pembaptis, Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya. Ora mudeng-mudeng. Menurut kamu siapakah aku ini? Harus diberi petunjuk sampai sejauh itu. Baru mereka kemudian ngeh, engkaulah anak Allah yang hidup. Tidak dengan segera mengenal, padahal setiap hari ketemu. Dan ini yang sedang dikritik oleh kitab sekarang ini, bahkan ayat kita sekarang. Ironisnya adalah kuasa jahat itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal. Dalam waktu yang sangat singkat, kuasa jahat langsung bisa mengidentifikasikan siapa Yesus. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Itu ayat kita loh. Dan itu konkret bukti bahwa mereka lebih mengenal Yesus tinimbang orang-orang yang dekat dengan Yesus. Betapa tidak bijaknya selalu mengatakan, aku milik Tuhan, tetapi kadang-kadang tidak mengenal Tuhan. Betapa tidak bijaknya hidup di dalam keselamatan, tetapi kemudian tidak menjaga kehidupan ini, senantiasa dekat dan selalu mencari tahu, Kristusku yang mengasihi ini adalah Kristus yang hidup terus. Refleksi bagi kita semua. Ternyata kita nggak bisa seenak sendiri berlindung di bawah Yesus, pasti menolong. Semua kan itu masuk demarkasinya Tuhan.
Justru berita teologis pada saat ini adalah manusia begitu ceroboh, tidak hati-hati, dan seenak sendiri ketika dia beriman, merasa sudah beriman, merasa sudah aman, padahal dia harus terus berpegang kepadanya. Saatnya dia bisa gampang dimasuki kuasa gelap itu. Nggak bisa seenak sendiri. Memang Tuhan itu suruhan kita, bukan begitu. Berikutnya saudara, hati-hatilah dalam bertindak. Teruslah pada jalan Allah, hanya itu pilihan kita. Jika kita ngaku aku ini adalah murid Tuhan, maka harus berani berhati-hati, memilah-milah jalan yang ada di depan kita. Terus pada jalan itu, on the track, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kita diingatkan dengan keironisan kondisi di Markus. Itu membutuhkan keberanian, komitmen, serta tindakan yang terus-menerus konsisten, semakin dekat dan semakin mengenal Allah. Semakin dekat, semakin mencari dan semakin mengenal Allah. Tindakan yang paling bijak agar kehidupan ini semakin berkarya, semakin baik adalah dengan tidak mengabaikan. Iman ini adalah perjuangan untuk semakin mengenal Kristus, sehingga kehidupan ini tidak gampang tergoda. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan memujikan Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita memperbaharui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kepunyaan Kristus, undurlah dari peribadatan ini kembali pada hidup saudara masing-masing. Hidup dengan penuh bijaksana, hidup menjadi alat Tuhan, mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada, senantiasa mengenal Tuhan. Dan kita akan pulang dengan membawa berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan, persiapkan dirimu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk.